Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Wadi Juliana, selaku Master of Ceremony dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Yang terhormat, Ibu Diana Dwi Astuti selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, juga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Di antaranya, yakni 1. Maulid Habsyi, 2. Pembukaan oleh MC, 3. Doa pembuka, 4. Sambutan dari Ibu Diana Dwi Astuti selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, 5. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 6. Tausiah, 7. Penutup. Untuk membuka acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah secara resmi, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah resmi dibuka. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, maka akan dibacakan doa pembuka yang dipimpin oleh Miska Nadia Muhammad. Masya Allah. Selanjutnya, yakni sambutan dari Ibu Diana Dwi Astuti selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Gatot Suyono selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang terhormat Ibu Ati Kustina SHI selaku Guru Pembimbing Pelajaran Agama Islam. Dan yang saya banggakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad serta anak-anakku sekalian. Masya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri Pasuruan dalam rangka kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1444 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tentu saja kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita, yakni nilai-nilai yang ada pada kaidah Al-Quran dan Hadis. Pada pagi hari yang cerah ini, kita mencoba menggali nilai-nilai agama Islam lebih jauh lagi, khususnya yang berkaitan dengan sejarah lahirnya Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bu Guru yakin anak-anak bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW ini di dunia ini merupakan salah satu petunjuk bagi kita semua untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tepatlah kita pada pagi hari ini untuk mengkaji lebih jauh tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman.
yang sekaligus menjadi panutan dalam mempraktekkan setiap petunjuknya dalam menjalani kehidupan ini hingga di akhirat nanti. Atas nama pribadi sekaligus sekolah, sekali lagi saya menyampaikan selamat datang dan selamat menikmati acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1440 Hijriah. Dan ibu mohon maaf apabila terdapat suatu kalimat atau perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan. Rangkaian selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta tafsirnya yang akan dibacakan oleh Radio Latifah Husna dan Alisa Radian. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Wa atayna Isa ibna Maryam bayyinatin wa ayyadnahu bi-ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami
susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata sampailah kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu. Mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Masya Allah, menunjukkan hati sekalian, muslimat sekalian. Berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Tasya Rizky Amalia. Waktu dan tempat dipersilakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andeska Suyono selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang terhormat Ibu Ati Hustiana selaku guru pembimbing pelajaran agama Islam, serta para hadirin hadirat yang saya muliakan. Masya Allah, Masya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 2023 ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Masya Allah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Semoga beliau ditempatkan pada sisi Allah dengan derajat yang paling tinggi. Amin, amin Ya Rabbal Alamin. Dalam salah satu firman Allah, Rasulullah adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Hal itu sudah dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Masyaallah. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta memperbanyak zikir kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Para hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dilahirkan di dunia bukan hanya untuk mengubah cara pandang orang Arab yang pada saat itu menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad dilahirkan untuk mengubah seluruh tatanan sosial, hukum, budaya untuk
kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah tetap menjunjung tinggi tata krama dan sehingga menghasilkan peredaran umat Islam itu cepat gitu dan mudah diterima oleh masyarakat. Inilah contoh yang diberikan Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya ini ya, ada teman yang menormalisasikan adanya minum-minuman keras. Kan pasti banyak tuh di kalangan teman-teman kita, kan kita nggak tahu ya. Itu anggapannya minum-minuman keras itu buat senangan, buat menghilangkan masalah. Oh iya. Seperti itu ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. asmara hancur. Kayak dengan minum-minuman dianggap itu bisa menghilangkan stres. Padahal kan minum-minuman keras itu punya dampak yang buruk bagi kesehatan maupun mental. Kita sebagai teman yang baik seharusnya menasihati mana yang baik dan mana yang buruk, bukan malah ikut-ikutan minum-minuman. Kita harus dengan pantang menyerah itu bilang nggak boleh kayak gitu. Minum-minuman keras itu haram gitu loh. Nggak boleh kayak ikut-ikutan minum-minuman keras buat menghilangkan masalah. Selain itu, dalam kehidupan keluarga, Nabi Muhammad juga menjadi contoh yang baik tuh, menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Walau Rasulullah merupakan kepala keluarga, tapi Rasulullah tidak pernah malu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Siapa di sini yang pengen punya suami seperti Rasulullah, yang bantu suami, yang bantu saya. Elina berarti juga harus menjadi seperti istri-istrinya Rasulullah. Kayak misalnya tuh ya, nggak tokan. Elan itu dikurangi ya, soalnya Elan itu kurang bermanfaat. Terus kesenangan. Yang cetan sana sini, yang lama-lama itu nggak boleh, itu kurang bermanfaat. Makanya itu harus dihindari. Kan katanya mau cari suami seperti Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah pun melakukannya itu dengan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Kalau orang sekarang tuh ngomongnya independent people. Kawan-kawan seiman rahimakumullah, sementara itu dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh Nabi Muhammad, karena dari sikap Rasulullah yang jujur, yang nggak berbohong, itu mendapatkan julukan Al-Amin. Al-Amin apa artinya? Ayo. Al-Amin nggak ada yang tahu Al-Amin. Apa itu? Ya ampun, karena ini SMA mana? Al-Amin itu dapat dipercaya. Nah, sikap dan sifat Rasulullah ini pun yang membuat Siti Khadijah jatuh cinta. Jadi kan kayak ada alasannya jelas gitu loh, suka cinta Rasulullah karena sifatnya yang terpuji, yang jujur, bukan baper sama ketikan. Apalagi yang sekarang itu ramai yang virtual lagi. Kami itu baper sama ketikan. Siti Khadijah aja cinta sama Rasulullah itu karena sifat dan kejujurannya yang terpuji, bukan cuma modal ketikan. Maka dari itu, dalam momentum ini, dalam Maulid Nabi Muhammad SAW yang di tahun 2023 ini, marilah kita mencontoh dan meniru ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang terpuji. Semoga panutan Rasulullah SAW menjadi pedoman hidup kita di dunia. Dengan begitu,
Yang itu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melindungi kita serta mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Allahumma Amin. mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tasya atas pemaparan tausiahnya. Keren banget dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Tausiah ini menjadi rangkaian akhir dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh muslim dan muslimah yang telah mengikuti acara ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari ucapan maupun perbuatan kami yang tidak berkenan. Karena kesempurnaan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah secara resmi ditutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualat ya. Wes dah.